Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kinerja dari kelompok kami terkait dengan laporan dengan judul rancangan fungsionalitas. Next. Adapun anggota dari kelompok itu sendiri, yang pertama ada Iza Aulika, kedua ada Hafid Habibi, ketiga Andi Mauliza, keempat M. Aidil Kamal Adlim, dan yang kelima Reza Falevi. Hal-hal yang menjadi topik pada presentasi kami kali ini, yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian lanjutkan dengan persona, kemudian masalah, kemudian lanjutkan dengan visioning, kemudian storyboard, kemudian paper prototype, lanjutkan dengan wireframe, dan yang terakhir yaitu physical model. Yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi di sini pelayanan merupakan suatu proses yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat. Pelayanan pada dasarnya merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada hakikatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan suatu. Proses produksinya tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Kemudian kesehatan. Jadi kesehatan merupakan hal yang paling penting bagi manusia. Dengan adanya kesehatan, manusia dapat menjalankan segala aktivitasnya. Menjaga kesehatan diri dapat dilakukan dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan agar tidak timbul penyakit yang dapat menyerang. Selain itu, pemerintah telah memberikan pelayanan kesehatan, yang mana pelayanan kesehatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terserang penyakit. Pelayanan kesehatan merupakan suatu upaya pemeliharaan dan peningkatan status kesehatan yang dilakukan dari beberapa instansi seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan layanan kesehatan lainnya. Kualitas suatu pelayanan kesehatan suatu rumah sakit, klinik, dan puskesmas dipengaruhi oleh sistem pelayanan atau asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat sebagai komponen terbesar yang memberikan kontribusinya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yaitu selanjutnya ada persona. Jadi di sini kami membuat 3 daftar user. Yang pertama dokter, resepsionis, serta pasien. Itu yang persona. Yang pertama itu dokter. Di sini dokternya itu Dokter Putri Anjasari yang merupakan salah satu dokter yang bekerja di klinik Cempaka 5. Sehari-hari beliau bekerja sekitar 8 jam per hari. Untuk goals-nya yaitu yang pertama ingin memiliki klinik sendiri. Yang kedua ingin memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga. Kemudian yang untuk frustration-nya yang pertama yaitu sulit memberi saran kepada pasiennya agar lebih sehat. Yang kedua ingin menyelesaikan banyak tugasnya secara cepat. Yang ketiga yaitu mudah terganggu ketika bekerja. Next, kemudian untuk yang persona kedua yaitu ada pasien. Di sini namanya yaitu Ali Jordi Baba yang merupakan seorang mahasiswa teknik komputer Universitas Syah Kuala. Dia berusia 20 tahun dan merupakan salah satu pasien di klinik Cempaka 5. Adapun goals-nya yang pertama ingin menyelesaikan tugas secepat mungkin, ingin memiliki lebih banyak waktu senggang. Yang ketiga ingin menjadi lebih orang yang senang. Kemudian adapun frustration-nya yang pertama ingin menyelesaikan sebanyak tugas, yang kedua ingin untuk frustration-nya yang pertama memiliki banyak tugas, yang kedua sulit berpindah ketika sudah nyaman dengan sesuatu, yang ketiga mudah terganggu ketika bekerja. Kemudian adapun persona yang ketiga yaitu untuk resepsionis. Di sini nama resepsionisnya itu Budiman, yang merupakan salah satu resepsionis yang bekerja di rumah klinik Cempaka 5. Beliau bekerja sekitar 8 jam per hari. Adapun goals-nya yang pertama ingin kebebasan ekonomi, yang kedua ingin menyediakan informasi lebih banyak sebanyak mungkin, yang ketiga ingin memiliki lebih banyak waktu senggang. Kemudian adapun frustration dari resepsionis ini yang pertama sulit memberikan informasi ketika dalam keadaan keramaian. Yang kedua, sulit mengatur schedule jadwal secara manual. Sekian yang untuk persona, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk bagian masalah, di sini kami mengangkat
tentang ketersediaan ruang rawat inap yang lambat dan efisien. Karena komunikasi antara pegawai rumah sakit yang menangani ketersediaan ruang rawat inap dan resepsionis masih lambat dan tidak efisien. Masalah menjadi lebih buruk ketika rumah sakitnya luas dan ruang rawat inapnya banyak. Ditambah lagi jika sangat ramai pasien. Kenapa ini penting? Di sini memudahkan resepsionis untuk menginformasikan kepada pihak rumah sakit terkait ketersediaan ruang rawat inap, memberikan layanan yang maksimal kepada pasien, menghemat waktu pihak rumah sakit dalam mencari ruang untuk pasien. Kemudian tidak ada pasien yang terlantar akibat tidak tersedianya ruang rawat inap. Kemudian untuk visioninya, di sini kami membangun sebuah sistem yang memiliki pertama melihat jumlah pasti ruang yang tersedia, melihat fasilitas apa saja dari setiap ruangan, melihat lokasi ruangan rawat inap, mencari ruangan berdasarkan nama pasien, mendata perawatan rutin yang dibutuhkan pasien, mendata lamanya pasien membutuhkan pelayanan rawat inap. Pada storyboard pertama ini, pada aktivitas pertama, di sini pengunjung menanyakan ruang rawat inap dan menanyakan fasilitas apa saja yang tersedia pada ruangan tersebut, serta menanyakan lokasi ruangan kepada resepsionis. Kemudian resepsionis melakukan pengecekan melalui HP tentang informasi tersebut dan memberitahukan kepada pengunjung. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, di storyboard untuk aktivitas kedua, di sini pengunjung ingin menanyakan ruangan pasien yang sedang rawat inap kepada resepsionis. Jadi pertama, pasien ingin mengunjungi pasien ke rumah sakit. Kemudian selanjutnya pengunjung menanyakan ke resepsionis di mana letak ruangan pasien yang dituju. Selanjutnya resepsionis mencari ruangan tersebut di komputer atas nama pasien yang dituju. Selanjutnya pasien akan menuju ke ruangan yang dicari. Selanjutnya storyboard untuk aktivitas ketiga. Di sini menceritakan jenis storyboard yang di mana perawat mendata mengenai perawatan yang diperlukan oleh pasien yang sedang mengalami rawat inap dan juga lama pasien yang lama hari di mana pasien membutuhkan pelayanan rawat inap jika memungkinkan. Di sini bisa kita lihat pertama dokter yang memeriksa memberitahu perawatan serta kemungkinan lamanya pasien membutuhkan pelayanan rawat inap kepada pegawai atau perawat. Kemudian selanjutnya pegawai atau perawat memasukkan data tersebut ke dalam sistem ketersediaan ruang rawat inap. Oke, selanjutnya di sini ini merupakan paper prototype dari sistem ketersediaan ruang rawat inap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Aidil. Nah, untuk selanjutnya mengenai wireframe. Jadi ketika user pertama kali mengakses website ini, dia bakal dialihkan ke halaman login ya, untuk melakukan login. Dan apabila user belum mempunyai akun, maka dia bakal dialihkan ke halaman regis untuk membuat akun. Nah, kemudian dia bisa login kembali. Oke, selanjutnya. Nah, setelah melakukan login, user bakal dialihkan ke halaman dashboard ya, atau halaman utamanya. Nah, di sini user ya, ataupun resepsionis ya, bisa melihat daftar ruang rawat inap yang tersedia beserta juga dengan fasilitasnya. Kemudian juga ada halaman profile, dan di sini user pertama bisa mengganti foto profilnya dan juga mengganti password. Kemudian terakhir ada tombol logout ya, untuk kembali ke halaman login.
Nah, kemudian mengenai physical model. Ini adalah tampak dari apotek ya, yang udah kita lakukan survei pada tugas sebelumnya. Ini adalah bentuk dari physical modelnya. Oke, baik, saya rasa sekian, saya kembalikan. Baik, cukup sekian presentasi kami pada kali ini. Jika ada kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.